skenario bahwa mereka hubungan affair ya seorang sesama jenis gitu kan, dan ini bisa katanya akan bisa menaikkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Stimulus Sukses, stimulus untuk pengembangan diri dan kesuksesan, yang mudah-mudahan channel ini bisa membantu teman-teman dalam mengembangkan dirinya ya. Kita sama-sama belajar di YouTube ini, sama saya pun lagi belajar. Kita sama-sama belajar untuk mengembangkan diri, bagaimana menggapai kesuksesan kita di masa depan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking. Ini lagi kasus yang lagi ramai sekarang ya, tentang Zara JKT48 ya. Di Twitter lagi trending ya. Ya, saya tidak akan membahas panjang lebar lah mengenai kasus ini, kemudian apakah benar, apakah salah dan lain sebagainya. Saya tidak punya kapabilitas untuk menjawab hal ini, makanya no comment untuk ini ya. Tetapi saya akan mengaitkannya ya dengan tema yang ada dalam video ini mengenai apakah popularitas itu berbanding lurus dengan kesuksesan ya. Karena banyak juga artis-artis populer ya, tetapi hidupnya merasa hampa gitu kan. Banyak juga artis-artis di Indonesia yang jatuh ke ke hal-hal negatif ya, narkoba gitu kan, kemudian depresi berkepanjangan gitu, kemudian juga memiliki sikap-sikap yang aneh dan sebagainya gitu kan. Ternyata ya, kalau kita telusuri dari segi psikologi ya, bahwa saya sebenarnya bukan ahli psikologi ya, tapi saya belajar NLP, bagaimana mengenai pola-pola pikiran manusia ya, sehingga kita bisa membaca juga, kita bisa memahami juga bagaimana karakter, bagaimana pola pikir dan sebagainya gitu kan. Saya disclaimer, saya bukan ahli psikologi, tapi sedikitlah mengetahui mengenai ilmu NLP. Saya tidak akan judging dan sebagainya lah gitu ya. Kembali lagi ke popularitas ya. Kenapa saya bilang bahwa popularitas itu tidak selalu berbanding lurus dengan kesuksesan ya. Karena kembali tadi ya, saya angkat kembali bahwa banyak juga artis-artis Indonesia ya yang jatuh ke hal-hal negatif ya, seperti konsumsi narkoba, kemudian pergaulan yang tidak baik, kemudian melakukan sikap-sikap atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, kriminal dan sebagainya gitu. Kemudian juga kalau kita lihat di luar gitu kan, artis-artis yang bunuh diri itu cukup lumayan, tidak sedikit lah gitu kan. Di Korea kita dengar beberapa hari kemarin banyak juga, bukan banyak sih, ada beberapa artis Korea yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya kenapa gitu kan? Mereka sudah terkenal, mereka sudah populer dalam artian dikenal masyarakat, dan mungkin juga itu jadi impiannya gitu kan. Kok kenapa melakukan dan memutuskan hal-hal yang sangat merugikan bagi dirinya gitu kan. Oke, sebelum ke sana saya akan mengutip satu pepatah Arab ya, yang menarik mengenai ini. Kalau kamu ingin sekedar populer, maka kencingilah sumur Zam-Zam. Ya, kita kembali ke apa yang melatar belakangi popularitas ini gitu kan. Karena banyak juga beberapa artis, banyak juga beberapa selebritis ya, yang awal mulanya dia terkenal, awal dia populer menggunakan cara-cara sensasi-sensasi yang ya negatif. Kalau kita angkat tadi gitu kan, kalau sekedar ingin populer ya kencingilah sumur Zam-Zam, itu bakalan terkenal gitu, tapi kan akan negatif namanya. Jadi seperti kemarin ada kasus Ferdian Paleka gitu, prank yang sangat buruk, dan itu juga dicaci dan akhirnya menurunkan kredibilitasnya gitu kan. Dan ya walau alam untuk kasus Zara ini ya, saya nggak perlu mau juga mengangkat hal ini, tapi ternyata ketika kasus ini tercipta, ternyata menaikkan followernya dan katanya juga menaikkan red cardnya si Zara. Saya mau cerita sedikit. Jadi dulu waktu saya kerja di Jakarta gitu, ada seorang teman mantan anak band gitu. Dulu ketika lagi ngeband, dia punya project album lah gitu. Dia pernah ditawari oleh seorang talent, yuk kita bikin bikin sesuatu lah
supaya band kamu bisa terkenal, bikin sensasi lah dalam artian seperti itu gitu kan. Kamu pura-pura pacarnya si Anu gitu kan. Teman saya kan laki-laki gitu kan, pacarnya si Anu yang laki-laki gitu. Jadi dia dibuat skenario bahwa mereka hubungan affair ya seorang sesama jenis gitu kan. Dan ini katanya akan bisa menaikkan namanya gitu kan, dan akan membuat nama band kamu juga bisa terkenal. Ya, teman saya juga sempet gitu mau ambil enggak gitu, tapi alhamdulillah ya teman saya juga masih punya harga diri dan akhirnya tidak melakukan hal sensasi itu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga teman saya ini sukses lah bukan dengan cara-cara seperti itu gitu kan, tapi bukan di musik lah seperti itu, di usaha yang lain. Pada hakikatnya bahwa popularitas yang memang menjadi impian manusia gitu kan, yang menjadi asa, yang jadi tujuan banyak orang untuk menggapai popularitas, pada akhirnya menghalalkan segala cara untuk menggapai popularitas ini, sehingga terlihat tidak natural, tidak genuine. Ini yang saya anggap populer ini tidak linear dengan kesuksesan. Karena pertama ya, beberapa pihak juga menggunakan sensasi-sensasi yang negatif untuk menaikkan popularitasnya ya gitu kan. Yang pada akhirnya juga untuk masyarakat yang melek, masyarakat yang pintar ya, smart people dan sebagainya, juga paham, juga mengetahui bahwa ya mereka ya artis yang dalam tanda kutip mencari sensasi seperti itu gitu kan. Apakah popularitas juga bisa menjadi sebagai tolak ukur kesuksesan? Bisa ya, bisa tidak karena tadi itu gitu, cara-cara yang dilakukan untuk menggapai popularitas itu tidak baik, sehingga terstigma lah ya, namanya sudah melekat dalam diri seorang itu sebagai ABC lah gitu kan, karena telah melakukan sensasi yang tidak baik tersebut gitu kan, sehingga juga ya pada akhirnya ya tidak natural gitu kan, popularitasnya, keterkenalannya juga tidak natural gitu. Dan itu juga bisa menjadi beban mental juga sebenarnya ya untuk si orang tersebut sebenarnya gitu kan. Dan bisa juga populer ini linear ya, saya tidak bilang tidak strict bahwa populer ini tidak linear, tapi tidak semua kepopuleran ini menjadi linear ya, dalam artian bahwa ada beberapa orang yang dengan populernya itu menjadi tolak ukur sukses gitu kan. Dengan kepopulerannya malah dia bisa menjadikan dirinya lebih bermanfaat buat orang lain gitu kan. Dengan kepopulerannya dia bisa membuat perubahan untuk masyarakatnya. Dengan kepopulerannya dia bisa lebih beraksi sosial dan sebagainya gitu kan. Bisa ketahui kita beberapa ustadz kita lagi populer, dan sehingga bisa menginfluence lebih banyak lagi orang gitu kan. Itu kan bagus gitu kan, itu populernya linear dengan kesuksesannya gitu kan. Kemudian juga orang-orang yang memang memiliki niat dalam dirinya untuk berbagi dan sebagainya gitu kan, itu juga saya kira kepopulerannya ini bisa linear dengan kesuksesan. Jadi di sini ingin kembali ya membuka paradigma teman-teman mengenai kesuksesan itu sendiri gitu kan, bahwa sukses itu bukan diukur dari harta, diukur dari kekayaan, diukur dari rumah yang mewah, atribut keduniawian yang mewah ya, jabatan yang tinggi, kemudian kepopuleran yang luar biasa. Tapi bukan seperti itu gitu kan, bahwa paradigma kesuksesan yang harus kita benar-benar ingat adalah bahwa sukses itu adalah proses gitu kan, dan sukses adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih baik ya, diri kita menjadi lebih baik dari diri kita yang dulu gitu kan. Kita bisa menemukan versi terbaik kita. Jadi paradigmanya adalah bukan juga kesuksesan itu ya dengan dikaitkan dengan atribut-atribut kemewahan dan sebagainya gitu kan. Tapi bagaimana kesuksesan itu adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, sehingga ketika paradigma itu bisa menempel dalam diri kita ya, paradigma sukses itu, maka kita pun akan giat lagi, lebih semangat lagi dalam merubah diri kita menjadi lebih baik seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kepopuleran tidak berbanding lurus dengan kesuksesan ya, tetapi juga
populer juga bisa menjadi pelakor sukses jikalau ya orang yang memang populer tersebut menggunakan kepopulerannya untuk kebaikan demi kebaikan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Nantikan video-video lainnya, subscribe jika video ini memang bermanfaat buat teman-teman.